Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, yaitunya Allah azza wa jalla. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril muhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Dan dengan izin Allah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Dan juga dengan izin Allah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Banyak manusia umur panjang, badan sehat, kuat, dan waktu luang ada, kadang istiqomah yang tidak. Mudah-mudahan selalu kita mensyukuri atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kalau Allah izinkan, tidak beberapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, penyelenggaraan ibadah kurban. Kurban, qarabah, artinya dekat. Qarib, qarib itu kan saudara dekat. Dengan penyembelihan hewan kurban atau ibadah kurban, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau rajin awak ikut sebagai peserta ibadah korban, wajib hukumnya kita semakin dekat kepada Allah. Kadang korban rajin memelihara solat ko bari benah wah. Itu tidak benar. Bukan korbannya yang tidak benar, orangnya yang tidak benar. Jadi oleh sebab itu semakin dekat kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah korban tersebut Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup dunia dan akhirat insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada. Makanya bahasanya walikulli ummatin ja'alna, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi bukan umat akhir zaman saja. Udah dari sononya dulu sudah ada syariat pelaksanaan ibadah korban, tentu sesuai dengan kenabian masing-masing. Hadirin kaum muslimin, hukum ibadah korban itu hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Pandangan para imam, kalau menurut Imam Hanafi, ibadah korban itu hukumnya wajib. Kalau menurut Imam Hanafi, madhab Hanafi, beliau berlandaskan kepada hadis Rasul, hadis yang sahih. Hadirin kaum muslimin, mangkana, siapa yang diberikan, mangkana lahu sa'atan, yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah untuk melaksanakan ibadah korban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, sia yang dia gih kelapangan rezeki oleh Allah untuk korban, kemudian dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Maka jangan dekat-dekat, berarti itu larangan. Kalau larangan berarti pelaksanaan itu adalah wajib menurut Imam Hanafi. Iyo awak banyak degih ke lapangan rezeki di Allah, iyo. Bukti Allah antarkan pertama kali dulu dalam Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak iyo. Kalau ingin awak kametong tak kata lo dia awak do. Allah sudah nyatakan itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kamu ingin coba menghitung-hitung nikmat dan karunia Allah, kamu tidak akan mampu kata Allah. Jangankan nikmat karunia Allah di luar diri, dalam diri saya tidak tetong do awak do. Langkahnya bah mensyukuri, jalannya bah, maka jalan yang diberikan oleh Allah, fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Tuhan engkau, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi antara salat dengan korban sama. Fasholli li rabbika itu perintah, maka dirikanlah solat, wanhar perintah, dua perintah Allah di situ. Itu solat, kurban. Makanya para ulama, Imam Hanafi menyatakan hukumnya wajib. Contohnya, kadang-kadang bila pakai kapasa, pakai balanjo 500.000, jangankan sehari, sejam saja cukup itu. Selesai. Terutama apalagi kepada laki-laki yang suka dan hobi merokok. Rokok paling rendah anggaplah 20.000 sabungkui gini kok. 20.000 sabungkui sehari 30. 20.000 kali 30 kali 2 balik setahun 7 juta lebih 3 kambing itu. Jadi tidak ada ceritanya kata Allah. Makanya Allah hantarkan dulu. Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Dan itu kata Allah, Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, syukuri nikmat Allah itu dengan jalan apa? Salat, korban.
Hadirin kaum muslimin, mumpung waktu masih ada, kesempatan masih ada, maka mari. Makanya panitia dan pengurus selalu menghimbau, memperingatkan, ngasih tahu, ayo mari kita sama-sama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini pandangan Imam Hanafi. Tidak bisa kita bantah, karena beliau adalah ulama yang mumpuni dan mazhab beliau berkembang. Yang kedua, menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwa hukum ibadah korban itu yaitunya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu mukasih hampir sama dengan fardu kifayah. Dalam keluarga itu satu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka telah gugur yang lainnya. Kalau ayah ikut, ibunya sudah dapat keguguran daripada hukum sunnah kifayah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ini menurut pandangan para imam mazhab tentang masalah hukum pelaksanaan ibadah korban itu. Hadirin kaum muslimin, caranya, teknisnya pelaksanaan ibadah korban itu, pertama kali ikuti aturan Allah dan Rasul, karena korban itu adalah ibadah. Makanya salah satu termasuk ibadah itu standarisasinya aturan Allah dan Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Rasul, aku diperintahkan oleh Rasul, kata Imam Ali sallallahu alaihi wasallam, an aquma ala budanihi, untuk menyelenggarakan korban Rasul. Jadi saya diperintahkan oleh kata Imam Ali oleh Rasul untuk menyelenggarakan korban Rasul. Maka fauqassima jilalaha, aku selenggarakan korban beliau itu, bahkan termasuk aku bagikan semuanya jilalaha. Jilal itu artinya ada di hewan korban itu perhiasan terbuat dari kulit penutup badan onta itu. Jadi pakaian menutup badan onta itu, perhiasannya kan hiasan-hiasan punggung itu, tempat duduk itu, dan itu supaya dia tidak kedinginan, itu dibagikan, saya bagikan semuanya. Jilal itu namanya itu. Wajuludaha, kulit-kulitnya. Nah, ini yang sering kadang-kadang banyak yang di tengah penyelenggaraan yang tidak merujuk kepada aturan Allah dan Rasul. Berarti kulit itu tidak boleh dijual. Bahkan Rasul menyatakan man ba'a jilda, siapa yang menjual kulit hewan ibadah korban itu, udhiyalahu fala udhiyalahu, maka tidak ada korban baginya. Jadi baca roe, kalau dibagi-bagi kan susah. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok tidak pandai, tidak namuah untuk masaknya atau untuk mengolahnya. Saketek seorang dapetnya. Teknisnya berikan kepada fakir dan miskin. Di dalam kitab Fathul Gharib, siapa fakir, siapa miskin. Kasih itu saya lihat dulu. Fakir itu orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Mohon dipahami supaya tidak salah pula nanti. Tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Baik duit tergantung dari pemberian orang. Tidak ada orang lagi nak makan ada. Itu fakir. Kasihkan itu. Kulit berapa lah? Paling 100 kalau dijual 150 sekali setahun. Yang kedua miskin, siapa miskin? Ada usaha, ada penghasilan, tak mencukupi untuk kebutuhan harian. Bukan untuk kredit Honda, kredit otodo, kebutuhan harian. Itu miskin. Itu teknisnya.
Jadi panitia tidak boleh menjual kulit. Panitia itu perwakilan dari peserta ibadah korban. Maka bahasanya tadi sangat bagus sekali. Akadnya sekian, kemudian biaya itu sekian. Yang akad itu yang tidak boleh. Kalaulah dijadikan kepada kambing, jadikan kepada jawi. Yang jawi dan kambing itu tidak boleh otak-atik. Kadang dulu hilang kepala bagai, hilangnya tulang bagai, tidak boleh, tidak halal. Kenapa? Belum dibagi kan? Belum hak kita. Kata si miskin tadi, fakir tadi, Pak, saya tidak bisa mengolahnya, Pak. Maka disitulah kecerdasan panitia. Pak Toke, besok jam sawale, jam 1 datang ke tempat kami ni. Ada beko fakir miskin kami kamanjua beko kulit. Siapa? Dia gian kayaknya. Tidak bisa kami mengolah dah, Pak. Pak, tu ada Toke. Apa saya baru senyum deh. Kami tidak bisa. Karena kita panitia. Panitia itu sama dengan peserta ibadah korban, pelaksana. Perwakilan tuh bahasanya tuh. Tapi kalau yang punya fakir miskin tadi menjual boleh. Kenapa? Sudah hak dia. Kalau hak inyo itulah boleh. Kalau tidak bisa untuk mengolah dan segala macamnya. Itu teknis lagi gitu. Kalau teknis itu kaji menurun tuh. Oleh sebab itu ini yang disampaikan oleh Rasul. Wa amaroni, bahkan aku diperintahkan, kata Imam Ali, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi tukang jagal. Tukang jagal itu mungkin tukang potong, tukang bantai, tukang apalah bahasanya, upah dari sana. Hati-hati itu. Waba'ananalah walaluba, taubat saja kepada Allah. Allah kan maha penerima taubat. Kalau seandainya wa agihnya, berarti itu namanya ujrah, upah, tidak boleh. Tapi bagaimana? Qala, Rasul menyatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami mengeluarkan itu semua, biaya pelaksanaan itu, indina, dari sisi kami. Berarti luah daripada akad tadi itu. Luah daripada jawi tadi itu. Luah daripada kambing tadi itu. Kau di Bali nasi bungkui ke terserah, tapi jangan dari hewan korban itu. Kami membagikan semuanya, saya membagikan semuanya, kata Ali. Ini aturan Allah, aturan Rasul, tidak boleh dilanggar. Oh, kebiasaan kami tidak mau jangan kebiasaan melanggar aturan Allah, apalagi kalau membangkang kepada aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-An'am yang terakhir, bahwa ayat 162 Allah menjelaskan, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Korban adalah ibadah, makanya tidak boleh diperjualbelikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Mengqaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya, wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Bapak ikut sebagai peserta ibadah korban, ibu mendapat ampunan dari Allah karena bapak sudah ikut. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban, ayah dan mande dapat ampunan Allah, wa dzunuba ahliya, karena anak ikut. Baik yang hidup ataupun yang sudah wafat sekalipun. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.